Kenalkan, nama saya Teonanda Putra Dolok Saribu. Saya dari kelas 11 ingin menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dari awal peristiwa sampai akhir peristiwa. Yang pertama, saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak percepatan proklamasi kemerdekaan. Tujuannya tentu adalah untuk melepaskan pengaruh Jepang dan menunjukkan tekad bangsa Indonesia dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok, para pemuda melakukan diskusi yang intensif. Diputuskanlah proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah karena Jakarta dipilih sebagai pusat perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, adapun penyusunan dan juga pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, pada 17 Agustus 1945 ini, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi di Rumah Jalan Penggagasan Timur 56 di Jakarta. Teks ini dirumuskan dalam suasana genting menjelang kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945 ini, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan pada pukul 10 pagi, di mana para masyarakat berkumpul di Jalan Penggagasan Timur 56 Jakarta untuk melihat dan mendengar secara langsung pemimpin mereka yang baru, yaitu Soekarno dan juga Hatta. Selanjutnya, isi teks proklamasi berisi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kebebasan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan juga Hatta." Pada pembacaan ini terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Soekarno membacakan teks proklamasi di halaman Rumah Penggagasan Timur 56. Momen ini menandai berdirinya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, selanjutnya ada pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Soekarno membaca teks proklamasi dengan penuh lantang dan juga semangat. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan begitu kencang kepada seluruh masyarakat yang melihat. Dan juga segala proses proklamasi Soekarno diberitakan oleh para media untuk disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Kemudian kita akan membahas juga tentang respon dunia terhadap proklamasi kemerdekaan yang telah dilakukan oleh Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu mendapatkan banyak reaksi-reaksi dari berbagai negara di dunia. Ada yang langsung mengakui kemerdekaan Indonesia, namun ada juga yang masih ragu-ragu akan kemerdekaan Indonesia yang dibilang saat itu masih kurang bisa dipercaya karena Indonesia terlihat masih lemah di negara-negara di dunia. Nah, kita masuk ke beberapa negara atau 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama itu Mesir. Mesir mengakui negara Indonesia merdeka pada 22 Maret 1946. Ini adalah negara pertama yang resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut. Mesir merupakan kawan sejagat Indonesia hingga sekarang, karena Mesir merupakan satu-satunya negara yang pertama kali secara resmi mengumumkan bahwa negara Indonesia telah merdeka. Selanjutnya ada India. India mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 2 September 1946.
Ia mengakui kedaulatan Indonesia ini yang menjadikannya negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia di dunia. Selanjutnya ada Suriah. Suriah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 2 Juli 1947. Menandai awal pengakuan dari negara-negara Timur Tengah terhadap kemerdekaan Indonesia, di mana Suriah menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia. Nah, selanjutnya ada Vatikan. Vatikan juga memberikan pengakuannya pada 6 Juli 1947. Pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia datang dari berbagai negara di Asia dan Eropa. Dengan Vatikan yang negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang ditandai dengan pembentukan Apostolic Delegate atau kedaulatan besar Vatikan di Jakarta pada saat itu. Hingga sekarang Vatikan masih ada kedaulatannya, kedutaan. Nah, selanjutnya ada Irak. Irak adalah negara yang juga mengakui Indonesia pada urutan kelima pada tanggal 16 Juli 1947. Dan Indonesia, Irak menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Nah, tentu ketika kita membahas reaksi internasional, ada reaksi juga dari masyarakat Indonesia. Proklamasi yang dilakukan oleh Indonesia disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat juang yang tinggi mendorong rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih oleh Indonesia. Namun, tantangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bersama masyarakat juga harus dipertahankan pada reaksi-reaksi masyarakat di Indonesia. Nah, ketika kita sudah membahas tentang proklamasi, kita juga akan melakukan kuis-kuis untuk mengasah apakah kita bisa untuk memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan presentasi saya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal berapa? Nah, jawaban yang benar adalah B. Benar sekali, seperti yang sudah saya jelaskan, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, yang dimana para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak percepatan proklamasi kemerdekaan. Nah, soal yang kedua, di manakah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Nah, tentu jawabannya adalah D. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, baru saja proklamasi kemerdekaan Indonesia berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentu saja Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di depan hadapan seluruh masyarakat Indonesia di Jakarta, yang diliput oleh berbagai media-media untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, baiklah, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat berguna dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi yang kurang jelas. Selebihnya, saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Semoga dapat menjadi bahan edukasi serta pengetahuan baru tentang proklamasi Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Baik, begitu saja video pembelajaran saya pada kali ini. Terima kasih.